Shalom teman-teman semua, bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa kembali lagi bertemu. Meskipun masih secara online, tapi kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, aku mengundang teman-teman semua untuk mengambil sikap yang terbaik. Kita mau memulai ibadah ini, dan aku mau mengajak teman-teman untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami bisa kembali untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman Exshoot kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap apapun yang kami gunakan untuk melakukan ibadah pada hari ini, agar dapat berfungsi dengan baik, agar itu nggak menghalangi kami untuk sama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, tema ibadah kita pada hari ini itu layak. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang juga berkaitan sama tema hari ini, yaitu ada di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Isinya gini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, oleh karena itu aku mau mengundang teman-teman untuk bisa bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Kita mau menaikkan satu pujian yang berjudul Pilihanku. Ini lagunya bagus banget karena mau mengajak kita semua untuk nggak hidup bagi dunia ini lagi, karena kita mau mengakui dosa kita dan kita mau hidup sesuai dengan tutur kata firman Tuhan. Yuk kita mulai. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia
Yuk, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Aku mengundang teman-teman semua untuk mengambil sikap yang terbaik dan kita siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siap untuk membuka hati kita, pikiran kita, memfokuskan diri kita sepenuhnya untuk mendengarkan kebenarannya. Dan kita mau percaya bahwa emang cuma firman Tuhan yang sungguh benar dan mampu menerangi jalan kita. Dan setiap apapun yang kita lalui, setiap tantangan kehidupan yang udah kita lalui, kita percaya bahwa dengan firman-Nya kita akan menemukan jawaban. Meskipun mungkin kelihatannya gak mudah, tapi kita percaya kalau Tuhan yang akan selalu menuntun kita. Mari teman-teman untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau melembutkan hati kita supaya setiap apapun firman yang mau kita dengarkan, setiap firman apapun yang mau dibagikan pada malam hari ini, itu dapat sungguh-sungguh tertanam di hati kita masing-masing. Kita mau melembutkan hati kita supaya kita gak menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kekerasan hati. Dan pada saat ini aku mau mengundang teman-teman semua untuk kita sama-sama menaikkan pujian yang berkata kalau di hadiratnya Tuhan kita bersujud. Kita mau menikmati kehadirannya Tuhan. Kita mau membuka hati kita saat ini dan kita mau mendengarkan firman-Nya. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu
mendengar suaramu. Shalom teman-teman youth, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya. Kali ini udah ada Dona yang diundang oleh teman-teman pengurus Youth untuk membawakan sharing, untuk berbagi kepada teman-teman di rumah. Terima kasih banyak teman-teman pengurus. Dan biarlah setiap sharing yang dibawakan boleh jadi berkat buat teman-teman ya. Aku bukan orang yang expert banget nih tentang Alkitab ya. Tapi yang tadi aku bilang, biarlah setiap sharing yang aku bawakan bisa jadi berkat buat teman-teman ya. Paling aku akan sharing tentang pengalaman hidup aku. Dan ada beberapa sedikit lah ya. So stay tune, jangan kemana-mana ya. Kita kembali masih beribadah secara online. Walaupun waktu itu sempat onsite, tapi sangat tiba-tiba angka COVID itu meningkat dan situasi semakin mencekam ya. Varian ini itu kembali muncul. Tapi kita patut bersyukur nih teman-teman karena angka COVID mulai reda, mulai melandai, ranjang-ranjang di rumah sakit mulai kosong, khususnya rumah sakit yang diperuntukkan untuk pasien yang harus isolasi di rumah sakit ya. Karena vaksin itu udah semakin digalakkan ya. Sudah vaksin belum? Kalau sudah cukup umur dan kesehatannya baik, jangan lupa untuk vaksin ya. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan. Well, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai sharing, kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami tahu kami terbatas oleh tempat, kami dibatasi oleh banyak hal karena situasi yang tidak kondusif. Tapi biarlah kami boleh jadi Tuhan yang sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu, bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan sharing, berkati mulut bibir hamba-Mu, supaya setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah yang berasal dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke. Aku dapat tema dari pengurus yang harus dikulik, yaitu layak. Layak, ya. Very simple word, hanya 5 huruf, L-A-Y-A-K. Tapi sebenarnya layak itu punya arti yang cukup dalam nih, teman-teman. Mari kita lihat apa sih sebenarnya maknanya dari kata layak. Let's check this out. Menurut KBBI, layak itu bisa diartikan dengan wajar, pantas, patut, ya, mulia, terhormat. Wow. Mulia, terhormat. Itu mewah banget, ya. Mewah banget artinya. Lalu menurut Dictionary of Cambridge, layak itu bisa diartikan dalam bahasa Inggris worthy ya, deserving respect. Jadi ya, lagi-lagi kata yang cukup berat. Mungkin seringkali dalam hidup kita tuh bertanya-tanya, itu udah layak belum sih di hadapan Tuhan? Aku tuh tadi habis melakukan dosa ini. Maafin ya, diampunin gak ya? Mari kita kulik. Sebenarnya Tuhan itu akan seperti apa sih ketika kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan? Apakah kita masih layak di hadapan Tuhan? Nah, adik-adik, kayaknya aku sok tua banget ya, teman-teman. Aku seumuran kok sama teman-teman di rumah ya.
Mari sama-sama kita baca nats pembimbing kita pada malam hari ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah nats pembimbing kita di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, luar biasa. Ada satu tokoh yang aku cukup interestnya sama sosok ini, adalah Daud. Siapa sih yang nggak kenal Daud? Siapa sih yang nggak tahu Daud ya? Daud yang ada dalam Alkitab. Betapa Tuhan tuh sangat mencintai Daud. Padahal Daud itu dulu hanya seorang gembala ya. Mungkin kalau dulu udah ada lagunya Tasya, dia nyanyi, aku adalah anak gembala. Padahal dia gembala, aku adalah seorang gembala gitu ya. Bukan Tasya Yuta. Jadi si Daud ini betapa, kalau kita baca di Alkitab, betapa dia tuh prosesnya luar biasa banget. Tapi ada titik di mana dia harus jatuh. Ya. Penyertaan Tuhan terhadap Daud. Teman-teman, nih di sekolah minggu pasti udah hatam banget ini apa ya. Ini kejadian waktu Daud melawan Goliat. Mungkin zaman dulu kalau udah ada kata bully ya dia dibully habis-habisan sama orang-orang yang lihat, lo tuh siapa sih? Lo tuh kan cuma anak kecil, badan lo tuh kecil. Di Alkitab tertulis bahwa Daud itu wajahnya kemerah-merahan gitu. Mungkin kayak opa-opa Korea. Nah, jadi Daud itu dulu nggak dianggap sama sekali badan kecil. Dia nggak bawa senjata apa-apa. Pakaiannya pun bukan pakaian perang. Kita bisa lihat di gambar nih, cuma pakai sendal, mungkin sendal kulit biasa. Bajunya ya baju sehari-harinya, ya. Dan juga tapel tadi, tapel yang dia bawa sebagai senjatanya. Tapi musuhnya gue lihat badannya tinggi besar. Lalu pakaiannya pun siap dengan pakaian perang, pedang, tombak. Tapi karena ada Tuhan dalam hidup Daud bisa menang lawan Goliat. Lalu apa lagi? Nah, ini adalah kejadian ketika Saul ingin membunuh Daud. Karena Saul nggak suka sama Daud ya. Jadi ada banyak kesempatan di mana Saul tuh bisa aja membunuh Daud. Tapi karena Daud dalam penyertaan Tuhan, Daud dalam perlindungan Tuhan, ya, akhirnya Daud terluput dari hunusan tombak Saul. Wah, keren banget. Lalu Daud diurapi menjadi raja. Kayaknya, diberkati banget ya. Kapan ya aku kayak gitu? Kenapa aku seringkali ngalamin yang nggak enak terus? Kapan enaknya? Kapan kayak Daud? Teman-teman, hidup anak Tuhan itu nggak selalu lurus, even mungkin di jalan tol, tapi mungkin ada kerikil-kerikil, ada kerikil-kerikil yang membuat jalannya kok nggak mulus terus gitu. Tapi kerikil itu mungkin membuat kita belajar untuk hati-hati ya, hati-hati dalam hidup kita, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam melakukan tingkah laku gitu. Nah, Daud itu juga manusia, dia nggak sepenuhnya sempurna, nobody is perfect. Ada masa kejatuhan. Kita tahu banget kalau laki-laki ya, laki-laki itu sangat lemah oleh 3.
harta, tahta, wanita. Ya, Daud harta udah punya dong. Dia udah punya tahta. Kalau dia jadi raja, pasti kekayaannya banyak banget, melimpah. Tapi ternyata dia lemah di wanita. Padahal Daud juga sudah banyak nih, ya dayang-dayangnya, yang pelayan-pelayannya ya. Tapi ternyata Daud jatuh ke dalam dosa. Ya, ini aku ralat sedikit ya. Ayatnya ada di 2 Samuel 12 ayat 8 sampai 11 ya, kan 25. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ya. Jadi ketika Daud melihat Batsheba, istri Uria, Daud interest ya dengan mungkin kecantikan Batsheba, membuat Daud jatuh hati, sehingga Daud diliputi oleh hawa nafsu. Pokoknya gimana caranya gue harus ngedapetin dia, ya. Sehingga Daud menghalalkan segala cara. Akhirnya, karena dia tahu bahwa Batsheba ini sudah punya suami, ya gimana caranya supaya Daud bisa menyingkirkan suaminya Batsheba, Uria ya. Dan akhirnya Uria ditaruh di barisan orang paling depan, karena Daud sudah bisa prediksi bahwa barisan orang paling depan itu pasti yang akan duluan mati. Dan benar, Uria mati, meninggal ya, dan Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Tapi ternyata tindakan itu sudah pasti Tuhan tahu ya, dan itu mengecewakan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa itu menghina Tuhan ya, karena Daud sudah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Benar nggak sih teman-teman? Ya kan? Nah, walaupun Tuhan sayang banget sama Daud, tapi bukan berarti Tuhan itu memanjakan Daud. Ya, sama seperti orang tua kita. Orang tua kita tuh sayang banget sama kita, tapi ketika kita melakukan kesalahan, sudah pasti ada konsekuensinya. Karena apa? Tuhan itu sama seperti orang tua kita. Mendidik kita, mengajarkan kita. Ya, jadi bukan cuma sekedar sayang lalu dimanjain. Oh, kamu habis melakukan perbuatan yang tidak baik. Oh ya, nggak apa-apa. Tanpa diberikan konsekuensi ya. Nah, jadi apa sih akibat dari perbuatan dosa Daud? Bukan Duat ya, Daud. Maaf. Ya, di sini dikatakan masih di 1 Samuel 12 ayat 12 ya, lanjutan yang dari sebelumnya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi
Aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud ternyata sadar, teman-teman. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya, jadi anak yang dilahirkan oleh Batsheba, ya, karena Daud itu mengambil Batsheba jadi istrinya, itu mati. Ya. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Nah, itu dia teman-teman, akibat perbuatan dosa Daud, ya, sehingga Tuhan memberikan dalam tanda kutip hukuman ya, konsekuensi dari apa yang sudah Daud perbuat. Karena kita tahu bahwa apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai gitu. Pasti sangat sedih hati Daud karena harus kehilangan anaknya, tapi hati Tuhan juga pasti sedih melihat perbuatan jahat anaknya ya, yaitu Daud. Dan kita ini kan juga anak Tuhan ya. Seringkali kita bertanya-tanya nih teman-teman, kita tuh layak nggak sih di hadapan Tuhan? Tuhan, aku tuh habis melakukan dosa loh. Aku tuh habis menyakiti orang tuaku. Aku tuh habis nyakitin temanku. Atau aku tuh habis melakukan perbuatan yang teman-teman tahu bahwa itu tuh nggak baik di hadapan Tuhan. Dan seringkali mungkin karena kita malu ya, kita akhirnya makin jauh sama Tuhan. Teman-teman, Tuhan itu sangat maha mengampuni. Dia tuh super duper sayang banget sama kita. Sama kayak Tuhan tetap memberkati Daud ya. Jadi setelah anak itu meninggal, Tuhan mengaruniakan Daud seorang anak yang kita kenal dengan Salomo. Betapa Salomo sangat diberkati Tuhan. Salomo adalah seorang raja yang berhikmat dan juga bijaksana. Kita tahu ceritanya bagaimana Salomo memediasikan dua orang ibu, ini bukan memediasikan sih, melihat dengan hikmat dan pengetahuannya siapa sih sebenarnya ibu dari bayi Israel. Dan menurut aku bahwa itu cara Tuhan memberkati Daud. Tuhan memberkati keturunan-keturunan ya. Teman-teman, buat kalian yang saat ini sedang dilema juga dengan kata layak. Layak nggak sih hidupku ini dan apa yang aku lakukan ini layak nggak sih di hadapan Tuhan? Yang tadi aku bilang teman-teman, nggak ada manusia yang sempurna. Tapi bagaimanapun kita, Tuhan kita tuh Tuhan yang selalu menyayangi kita. Ketika kita berbuat dosa, jangan sungkan, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan, minta maaf, ya. Tapi jangan minta maaf cuma, maaf ya Tuhan, hari ini aku tuh udah orang tua. Tapi besok diulangin lagi. Ya. Sungguh-sungguh dan janji bahwa itu nggak akan diulangi lagi. Janji bahwa itu jelas deh, dosa yang kemarin tuh di depan tuh udah nggak akan aku lakuin lagi. Ya, no turning back. Ya, because I have decided to follow Jesus. And then not turning back. Itu yang benar-benar harus kita pegang. Dan seperti mas pembimbing kita bahwa Tuhan kita itu setia dan adil ya. Jadi walaupun kita berdosa, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Mungkin pernah ada teman-teman yang mengalami kondisi seperti ini. Justru semakin berbuat dosa semakin jauh di hadapan Tuhan karena malu. No,
Tuhan tuh tahu tuh sampai kedalaman hati kita gitu. Bahkan 1 menit, 2 menit yang akan datang apa yang kita lakukan tuh Tuhan tahu gitu. Tanpa terucap di mulutmu, Tuhan tuh tahu apa yang kamu pikirin. Jadi jangan ragu, jangan sungkan lagi ya, untuk tetap datang kepada Tuhan dan taruh di hatimu bahwa kamu adalah anak Tuhan yang layak di hadapannya, seberapa kotor dirimu menurut kamu ya. Aku pun seringkali merasa, mmm, "Tuhan, aku tuh layak nggak sih? Tuhan, aku tuh sebenarnya berkenan nggak sih di hadapanmu?" Tapi satu yang membuat aku sadar bahwa Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang arogan, Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang, mmm, galak atau diktator, no, ya. Tuhan kita tuh penuh dengan kasih, Maha mengampuni, lemah lembut, datang kepadanya, mohon pengampunan sungguh-sungguh dari hatimu, dan minta Tuhan untuk ubahkan hidupmu jadi pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari. Walaupun, mmm, semua dalam proses. Aku pun juga bukan orang yang sempurna. Aku bisa ngomong seperti ini bukan orang yang expert. Mari sama-sama kita mau belajar melakukan, mmm, firman ini dan memegangnya dalam hidup kita, bahwa ya Tuhan yang akan memampukan kita supaya kita jadi pribadi yang layak di hadapannya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena, "Ya iyalah gue, ya iyalah masa gue nggak bisa sih?" Enggak, tapi semuanya karena Tuhan. Huh, gitu teman-teman ya. Jadi semangat terus, take your time, ngobrol aja sama Tuhan. Aku tuh suka ngobrol kalau lagi di jalan ya, berangkat kerja gitu di motor, suka flashback gitu, mmm, tadi mau berangkat kerja habis marahin Kak Jerry gitu. Marahin atau ngomel atau nyakiti hati, seseorang itu juga menyakiti hati Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan, ya. Jangan pernah sungkan, jangan pernah ragu. Seperti itu teman-teman, semoga, mmm, bisa jadi berkat sharing pada malam hari ini, dan ingat ya bahwa kita ini adalah jemaat Tuhan yang selalu layak di hadapannya, sekalipun kita nih penuh dengan dosa, ya, tapi lewat keberdosaan itu Tuhan mau supaya kita bangkit dan kembali dalam jalan kebenaran, ya. Walaupun kita tuh udah berpaling, tapi Tuhan tuh nggak akan ninggalin. Dia tetap stay, tungguin kita. Very romantic ya. Kalau gitu kita sama-sama tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami ini Tuhan pilih jadi anak-Mu. Kami tahu, ikut Tuhan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang jalannya itu selalu mulus, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami berdosa, bahkan ketika kami adalah pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan, kami tetap jadi anak kesayangan Tuhan. Kami selalu layak di hadapan-Mu. Karena lewat dosa yang kami lakukan, kami tahu bahwa Tuhan ingin kami bangkit, kami ingin Tuhan ingin kami boleh kembali datang kepada-Mu. Terima kasih, berkati setiap teman-teman yang boleh mendengar sharing pada malam hari ini, biar itu boleh mengubahkan dan memberkati banyak orang, tentunya dengan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Amin.
Ya, bersyukur untuk firman Tuhan yang udah kita dengarkan pada malam hari ini. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Aku mengundang teman-teman semua untuk kembali mengambil sikap yang terbaik. Kita mau mengangkat pujian yang berjudul Pujian Sejati. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang ku kira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video Ibadah Action pada tanggal 18 September 2021. Biar kiranya setiap apa yang boleh kalian saksikan di video ini boleh jadi berkat, bukan karena teman-teman pengurus, bukan karena tim pelayan, bukan karena aku, tapi karena Tuhan hidup dalam hati kalian dan kalian selalu merindukan Tuhan ada dalam hati kalian. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah action. Kami berdoa supaya di minggu ke depan kami bisa beribadah onsite dan kondisi pandemi ini semakin pulih Tuhan. Kami percaya itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan yang daripadamu, karena pertolongan yang daripadamu. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak Tuhan, khususnya teman-teman Action, baik itu mereka yang masih bersekolah, Kau berkati pendidikan. Baik itu yang saat ini sedang berkuliah, Kau berkati Tuhan akan juga pergumulannya. Baik itu yang saat ini sedang bekerja, Tuhan. Mari Engkau yang boleh terus menolong. Tuhan, Engkau yang mengenal isi hati kami. Tuhan tahu rencana dan rancangan dalam hidup kami. Maka biar apa yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menggapai mimpi-mimpi kami, Tuhan, dan kami bisa melakukannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Saya berdoa buat teman-teman yang saat ini sedang sakit, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh menyembuhkan dengan bilur-bilur kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan yang akan memberkati dan kami akan tutup ibadah kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. God bless you all. Bye.